M. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Sehat walafiat dan harus sehat selalu Pak ya. Insya Allah. Baik, Bapak, ini kita berbincang mengenai tema kita di pagi hari ini. Sebenarnya sudah berapa lama proses kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan secara tatap muka ini? Ya, secara efektif ya, mulai saat lebih kurang sebulan tengah, mulainya tepatnya pada lebih kurang tanggal 16 Agustus atau tanggal sampai sekarang gitu, udah mulai tatap muka kita di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah sudah tatap muka ya? Iya, atas dasar 18 Agustus. 18 Agustus. Baik. Atas dasar surat edaran Pak Wali Kota tertanggal lebih kurang tanggal 12 itu. Agustus. Ini ya. khususnya untuk KBM tatap muka ini seperti apa? Mungkin prosesnya, kemudian syarat dan ketentuannya, apakah sistemnya ini 50% siswa yang masuk atau 50% yang libur, atau harinya dikelang-kelang Pak? Seperti Ya. apa sistemnya? Sifatnya seperti ini. Benar adanya Pak ya 50% kita itu. Jadi ada beberapa sekolah yang menerapkan itu 50% masuk siang, ada untuk di swasta ya, ada kita dengar seperti demikian 50% pagi seperti di IP. Dan kemudian juga di sekolah-sekolah lain mengaturnya bagaimana polanya agar 50% itu dengan memisahkan kelasnya. Nah, jadi kalau ada yang kelas 7A contohnya ya, 71A, 71B, dengan memisahkan anak itu sebanyak 50%. Peruangan itu biasanya kalau diisi 30, kalau isinya 32, karena dibagi dua lebih kurang 16, sehingga mengatur jaraknya sedemikian rupa. Oke, berarti tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Betul sekali. Ada yang menerapkan 50% dan ada yang menerapkan secara bergantian untuk Iya, siswanya masuk sekolah. Betul. Bapak, ini sejauh ini apakah ada penyebaran mungkin klaster baru karena ada kebijakan pembelajaran tatap muka ini? Ya, sejauh ini kita belum terpantau itu dan belum dapat informasi yang menyampaikan bahwa semenjak kita tatap muka ini ada penyebaran COVID-19 ini sampai saat ini. Belum ada ya? Belum ada yang melaporkan, belum juga kita punya data situ. Baik itu dari murid, kemudian para gurunya? Iya. Baik, dan diharapkan juga sampai seterusnya tidak ada klaster baru Pak ya? Mudah-mudahan begitu. Karena kita melihat mungkin berita nasional ada beberapa sekolah di daerah luar itu menimbulkan klaster baru dan diharapkan di Kota Bengkulu tidak terjadi. Mudah-mudahan begitu, insya Allah. Baik, protokol kesehatan apa yang diterapkan sejauh ini? Yang saat ini ya kita mematuhi prokes itu seperti sekolah-sekolah mulai dari pintu gerbangnya sudah menyiapkan ya termogan dan kemudian cuci tangan, dilengkapi dengan tisu, sabun dan lain sebagainya. Bahkan mulai dari pintu gerbang sampai ke depan kelas itu sudah dipasang tempat cuci tangan dengan penuh ataupun dengan lengkap gitu. Maksud lengkap di situ ada tisu, ada sabun dan lain sebagainya. Oke, semuanya lengkap ya? Semuanya lengkap. Tapi dipastikan dipantau oleh IGI bahwa semua sekolah menerapkan hal itu. Demikian. Yang kita tahu, yang sudah pernah kita lihat dan kita kunjungi demikian. Baik, Pak Damri, ini melihat situasi saat ini, kita kan sudah hampir 2 tahun lebih ya berada di tengah pandemi COVID-19. Iya. Dan melihat hal ini bahwa kita sempat turun, kemudian naik lagi angka COVID-19 dan kemudian turun lagi, dan saat ini sedang turun, sedang melandai. Iya. Nah, bagaimana Bapak Damri melihat keadaan seperti ini? Apakah kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat atau seperti apa? Kalau menurut hemat saya justru malah ditingkatkan untuk lebih mematuhi protokol kesehatan itu. Berarti harus tetap ya. Nah, selain menerapkan prokes secara ketat dan mengatur jarak aman antar siswa, ini upaya apa lagi yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk menekan penyebaran angka COVID-19 ini? Ya, selain itu kita berupaya, barangkali mungkin langkah pemerintah mengadakan vaksinasi siswa itu jauh lebih efektif dan mungkin lebih bagus. Langkah apa barangkali yang lainnya? Kemudian bisa jadi karena kita dari pihak sekolah gitu kan, selain dari menerapkan protokol kesehatannya dengan vaksinasi dan kemudian juga ya mendorong dan memotivasi siswa kita agar olahraga secara teratur. Dan barangkali juga makan sebelum berangkat ke sekolah harus makan dulu, dan kalau berangkat ke sekolah itu ya bawa minum air panas gitu, sehingga menambah imun dan kekebalan siswa itu sendiri. Sosialisasi itu terus dijalankan oleh para siswanya Pak? Iya, untuk sekolah-sekolah tertentu kita minta demikian.
Oke, baik. Dan tentunya ini ada edukasi juga untuk para siswanya ya, Iya. untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, dan tentunya tidak hanya itu, tidak hanya memakai masker juga, tidak Iya. hanya menjaga jarak, tapi untuk menjaga aman, imun dan iman juga penting untuk para Penting, siswa dan penting seluruh sekali ya, gurunya. penting sekali ya. Baik, Pak Damri, ini seperti apa realisasi vaksinasi pelajar di Kota Bengkulu? Apakah berjalan secara lancar atau sudah berapa persen siswa yang dipastikan sudah mengikuti vaksinasi? Untuk tataran sekolah SMP ya, karena itu di dalam aturan itu umur 12 ke atas, tahun ke atas, dalam arti ini untuk seusia umur sekolah SMP. Nah, untuk seumur sekolah SMP itu sebenarnya ya justru sebenarnya minta ada percepatan pelaksanaan vaksinasi ini. Karena ini sangat tergantung juga dengan pihak kesehatan begitu. Jadi artinya apa? Sampai saat ini proses vaksinasi itu masih berjalan. Jadi kita belum berani menyatakan sekian persen itu, Mbak. Tapi bila kita melihat dari beberapa sekolah yang sudah menyelenggarakan itu ya kelihatannya memang sangat bagus begitu kan. Nah, itu dari harapan kita dari pihak sekolah. Baik, berarti tidak bisa dipastikan berapa persen saat ini, tapi belum berani menyebut presentasinya. sedang dilakukan ataupun sedang proses ya. Iya, betul. Dan harapannya secepat mungkin semua siswa ini dapat merasakan vaksinasi secara merata seperti Iya, itu, kira-kira Pak, ya? begitu, Pak. Baik. Maaf Pak Damri, boleh silakan dibuka maskernya karena kita sudah berjaga jarak. Iya. Agar lebih mudah juga untuk berbincang di pagi hari ini, dan tentunya masyarakat Bengkulu ataupun pemirsa RBTV juga ingin melihat Pak Damri ya di Iya, pagi hari terima ini. kasih. Baik, Pak Damri, ini seberapa efektif sih vaksinasi COVID ini untuk menekan angka COVID-19 menurut pandangan dari Pak Damri? Kalau menurut pandangan saya, Mbak ya untuk menekan penyebaran COVID ini melalui vaksinasi itu, saya kira paling tinggi itu kira-kira 60%, sebab itu bagian dari penyebaran ya, merupakan bagian dari upaya dan usaha gitu kan. Ya setidak-tidaknya kalau itu sudah divaksin, kalaulah itu kena atau kena virus, paling tidak cepat sembuh begitu Mbak, ya. Dengan adanya sudah ada kekebalan di dalam tubuh kita. 60% keefektifan. Iya, menurut pendapat saya kira-kira seperti itu. Untuk menekan angka COVID-19. Iya. Nah, kalau untuk para siswanya sendiri, menurut penglihatan dari Pak Damri, seberapa antusiasme sih untuk mengikuti vaksinasi ini? Nah, kalau belajar dari melihat dari yang SMA sudah itu ya, dan kemudian yang tingkat SMP, buktinya saat ini beberapa sekolah yang sudah menyelenggarakan vaksinasi itu, anak-anak itu sah-sah mau saja gitu kalau itu divaksinasi. Hanya saja ya kita tentu dari pihak sekolah juga harus mengadakan izin orang tua dulu begitu rangkaiannya Pak ya. Kalau sudah ada seizin orang tua buat surat pernyataannya, maka ya kita berani memberikan data kepada pihak dinas ya ini untuk divaksinasi. Oh, ada surat pernyataannya ya? Ada Pak. Harus ada persetujuan dari orang siswanya tua dan orang tuanya juga. Iya. Baik, tapi kalau sejauh ini apa kendala dalam pelaksanaan vaksinasi kepada siswanya? Mungkin ada guru yang tidak mengizinkan, apakah ditemukan hal itu? Atau maksudnya wali yang tidak mengizinkan? Ada saja, ada saja diantaranya apa mungkin mereka sudah divaksin di lingkungannya, atau bisa jadi ya, mungkin karena orang tuanya dari dunia kesehatan mereka sudah paham itu, kita kurang tahu. Tetapi bang pasti sampai saat ini ya tidak ada kendala gitu kan bagi yang memang sudah berjalan vaksinasinya. Sebab ini sangat tergantung dengan orang kesehatan, Pak. Gitu. Iya. Jadi yang menjalankan kesehatan vaksinasi ini orang kesehatan. Iya. Nah, kita diminta data untuk divaksinasi. Nah, tergantung nanti kemampuan dan kesanggupan dari pihak kesehatan. Iya. Berarti tidak ada mungkin dari siswanya enggan untuk vaksin ataupun menolak keras vaksinasi, tapi tidak ada ya sejauh pantauan ini? Sepantauan kita tidak ada. Baik. Oke Pak Damri, nanti kita lanjut lagi berbincang dengan tema kita di pagi hari ini. Namun kita jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu.